Salam Bapak Ibu Saudara, hidup adalah sebuah pengabdian. Pengabdian membutuhkan kesetiaan, ketekunan, bahkan ketaatan. Dan ini semua adalah perjuangan yang harus kita lakukan sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus tentunya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jika seorang karyawan atau seorang buruh, dia berkata, saya sudah mengabdi di perusahaan ini selama puluhan tahun. Bahkan ada yang berkata, aku mengabdi di perusahaan itu bahkan sampai dengan meninggalnya buruh ini. Bahkan ada yang berkata, aku bekerja di perusahaan ini sehingga sampai aku bisa memuliakan anak-anakku dan mereka semua bisa berhasil. Bapak Ibu Saudaraku, mereka adalah orang-orang yang biasa, karyawan biasa, buruh biasa. Tapi mereka bisa memiliki semangat yang sedemikian rupa. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus? Bukankah kita harus memiliki satu kekuatan yang lebih? Bukankah kita harus memiliki satu keteguhan hati untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita sebenarnya? Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki hati yang kuat dan memiliki keteguhan hati untuk kita menjadi pengikut Tuhan. Amin. Mari kita akan baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Ya, jadi ini saya jelaskan bahwa Musa ketika dia sudah mati, dia adalah hamba Tuhan. Nanti ada satu ending juga bahwa ketika Yosua sebagai abdi Musa, selama mengikut Musa, dia mengalami banyak hal, proses yang dari Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Kita lihat, Yosua bin Nun abdi Musa itu, sampai nanti dia disebut sebagai hamba Tuhan. Jadi sebelum menjadi hamba Tuhan, dia adalah abdi Musa. Sekali lagi, hidup kita ini adalah mengabdi atau mengikut Tuhan adalah sebuah pengabdian. Kita ini mengabdi kepada Tuhan. Dan itu membutuhkan proses sampai kita disebut sebagai hamba Tuhan. Amin. Luar biasa. Mari kita akan lihat lagi ayat selanjutnya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Luar biasa. Apa yang dialami oleh Yosua ini, yaitu berkat-berkat janji-janji Tuhan itu digenapi atas hidup Yosua. Ya, ayat yang keempat dikatakan, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini janji Tuhan kepada Yosua, Bapak Ibu Saudara. Ya, janji ini bisa tidak digenapi oleh Tuhan jika Yosua tidak memiliki pengabdian yang benar. Mari kita akan lihat lagi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Luar biasa. Jadi Yosua dibuat berhasil dalam menghadapi segala musuh-musuh. Luar biasa. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Harus memiliki komitmen yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Yosua harus memiliki komitmen yang kuat untuk tetap bisa berdiri tegak. Berkat-berkat janji Tuhan digenapi atas hidupnya.
Sehingga ayat yang ke-6 ini sebagai ayat yang membuka pikiran kita semuanya, bahwa dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini pesan Tuhan kepada Yosua secara khusus. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini pesan yang selalu Yosua terima sejak zaman Musa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang selalu diucapkan oleh Musa kepada Yosua. Buktinya di dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-28 saya akan bacakan. Dan berilah perintah kepada Yosua, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Jadi Musa diperintah oleh Tuhan untuk mengingatkan Yosua supaya Yosua kuat dan teguh. Jadi pentingnya nasihat Bapak Ibu Saudaraku, pentingnya ucapan nasihat yang menguatkan. Ya, ibarat kita mengatakan hati-hati ya, jaga langkahmu ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang atau kepada siapapun Bapak Ibu Saudaraku. Hati-hati di jalan. Ya, sehingga Yosua ini dia selalu ingat untuk tetap kuat dan teguh hatinya. Itu di ayat yang ke-6 pasal 1 Yosua. Mari kita akan lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-7, ingat Bapak Saudaraku, ayat ini juga meneguhkan lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bahkan dikatakan dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 7 ini yang menjadi pokok perenungan kita pada hari ini. Dan juga ayat yang ke-8. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya akhiri dengan ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kembali lagi saudaraku, kalimat ini diucapkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu selalu didengungkan di telinga Yosua, supaya dia kuat dan sanggup menghadapi kenyataan. Dan tentunya kenyataan yang tidak ringan, kenyataan yang berat Bapak Ibu Saudaraku. Untuk masuk ke tanah perjanjian itu tidak hal yang mudah. Kenapa saya katakan tidak hal yang mudah? Contohnya Musa yang orang yang hebat, luar biasa, dia tidak masuk. Tuhan tidak izinkan masuk ke tanah perjanjian, ya karena ada satu kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia tidak menerima janji Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi untuk masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, ini tentunya bagi orang-orang yang khusus Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana Yosua bisa berhasil? Karena dia selalu diingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Dari zaman Musa, bahkan tidak hanya Musa saja Bapak Ibu Saudara yang mengingatkan Yosua. Bahkan orang-orang Israel pun mengingatkan Yosua supaya Yosua ini tidak tawar hati, tidak kecut hati. Ya. Sehingga Yosua ini semakin kuat. Jadi pentingnya ucapan-ucapan yang menguatkan, bukan yang meruntuhkan. Walaupun kita tinggal di dunia atau di lingkungan yang seringkali membuat kita ini jadi lemah, bukan menjadi kuat. Ucapan-ucapan, omongan-omongan, perkataan-perkataan yang tidak menguatkan. Tetapi sekali lagi pentingnya ucapan yang menguatkan, perkataan yang menguatkan, bukan yang melemahkan.
Mari kita biasakan hidup ini untuk berkata yang menguatkan, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan. Amin. Mari kita akan lihat langkah-langkah apa yang Yosua harus kerjakan ketika dia bisa memasuki tanah perjanjian ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama dikatakan ayat yang ke-7 tadi dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama kita harus kuat. Kuat apa? Iman, hati kita, iman kita. Ya, kalau hati kita tidak kuat, kita mudah goyah. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Apa yang sudah kita percayai selama kita mendengar firman Tuhan, kita harus kuat di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun kita tinggal di dunia yang tidak membuat kita ini kuat dalam iman, tapi seringkali kita malah bisa jatuh atau gagal. Jadi yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Mari kita memiliki komitmen, yaitu kekuatan. Ya, kita minta hati yang kuat. Kita selalu berdoa supaya kita memiliki hati yang kuat. Amin. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini pesan untuk Yosua supaya bertindak hati-hati. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berhati-hati dalam segala hal, termasuk dalam ucapan kita, perilaku kita. Mari kita berhati-hati. Seringkali kita menggunakan media sosial, kita kurang hati-hati, kita salah berkata-kata, salah ucap, lalu kita kirimkan. Aduh, lalu kita hapus tapi sudah terlanjur kebaca. Kita jadi menyesal. Ya, mari kita semakin berhati-hati baik dalam ucapan kita, dalam berhubungan, bersosialisasi. Ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang berhasil. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Ketika kita tahu kebenaran dalam hidup ini, mari kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa orang mau korupsi? Tadinya dia memiliki keyakinan, aku tidak mau korupsi. Tapi ketika dihadapkan dengan kenyataan, tantangan, ujian, wah ini lebih besar, wah aku dapat untung lebih besar. Ya, akhirnya bisa gagal, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak untung tapi malah buntung. Ya, orang-orang korupsi tentunya dia dulu tidak ingin korupsi, tapi ketika dia menghadapi kenyataan ujian iman, mereka gagal. Akhirnya tidak beruntung tapi buntung, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu harus hati-hati, poin yang kedua tadi. Ya, supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, harus hati-hati. Ya, bahkan dikatakan kemanapun engkau pergi, engkau jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Belajar untuk lurus. Memang bukan lurus kaku, hidup ini kaku, bukan, Bapak. Lurus itu hidup sesuai dengan anugerah Tuhan. Kita percaya dengan penyertaan Tuhan. Bukan mengandalkan pikiran kita, tapi apa kata firman Tuhan. Ini yang menjadi dasar hidup kita. Amin. Jadi yang keempat, Bapak Saudaraku, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi mari kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, berarti kita mendengar firman Tuhan. Bukankah iman timbul dari pendengaran kita akan firman Tuhan? Mari kita katakan firman Tuhan. Kita ngomong sendiri sehingga kita dengar firman Tuhan itu sendiri, dan iman itu akan tumbuh. Iman itu akan timbul sehingga kita percaya Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Amin, Bapak Saudaraku. Dan renungkanlah siang dan malam. Pertolongan Tuhan yang ajaib pasti terjadi dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi langkah-langkah ini, ada 4 langkah yang ingin saya sampaikan di hari ini, Bapak Saudaraku, supaya kita kuat dan teguh dalam iman dan hati kita. Kemudian kita harus berhati-hati dalam segala hal, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan jangan lupa memperkatakan perkataan iman, yaitu firman Tuhan, sehingga iman itu akan timbul karena kita mendengar ucapan firman Tuhan. Amin. Dan iman inilah yang akan mengalahkan dunia.
ketika kita mengandalkan Tuhan. Dan ini juga senjata. Seperti minggu lalu, kita harus mengenapkan perlengkapan senjata Allah, yaitu perisai iman kita. Ketika iblis menyerang kita, ketika iblis ingin menguji atau ingin mencobai hidup kita punya iman yang teguh. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan, dan tidak hanya berhasil, tapi beruntung. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan dan lakukanlah bagian kita. Dan yang terakhir yaitu Yosua, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan lagi abdi, tetapi dia menjadi hamba Tuhan yang setia ketika dia mati. Saya akan bacakan di ayat yang terakhir ini. Yosua 24 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. 110 tahun ini luar biasa, cukup panjang Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi sekali lagi, Tuhan panggil kita untuk menjadi umat pemenang. Dan jangan menyerah jika kita pernah mengalami kegagalan atau kita pernah mengalami satu masa-masa yang berat. Percayalah, Tuhan masih berikan kita kekuatan. Tuhan masih memberikan kita kemampuan ketika kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Ajar kami seperti Yosua, di mana dia menguatkan hati dan juga meneguhkan imannya untuk dia percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna sehingga dia mampu memasuki tanah perjanjian. Bahkan Engkau mengajar Yosua untuk berhati-hati dalam segala hal, dan juga dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, melainkan dia memperkatakan perkataan iman sehingga apa yang menjadi janji Tuhan itu digenapi atas hidup Yosua. Kami pun rindu Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami itu terjadi dalam hidup kami. Kami boleh menggenapi setiap rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya firman-Mu luar biasa hari ini. Mengajar kami untuk kami tidak kecut hati, tidak pahit hati. Tetapi kami memandang Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dan yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk berjalan menghadapi kenyataan yang tidak mudah ini Bapak. Bapa di surga, terima kasih Bapak. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Keluarga kami berkati, kota kami dimanapun kami berada, Engkau juga memberkati, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Berkati juga bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan memelihara bangsa kami, dijauhkan dari segala bencana, sakit, penyakit, kecelakaan, musibah kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap, niat jahat, orang-orang fasik kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kedamaian, berikan ketenangan. Ampunilah bangsa kami, selamatkanlah negeri kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kami yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku